Serangan yang dilancarkan militer Israel ke Deir al-Balah, Gaza Tengah, Palestina, menewaskan puluhan warga Palestina. Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, ditangkap di Seoul dengan tuduhan pemberontakan terkait deklarasi darurat militer. Selamat malam, Dunia Dalam Berita kembali menjumpai Anda dengan beragam informasi dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya, Happy Kuritman. Selain dua informasi utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan serangkaian informasi penting lainnya yang telah kami rangkum dalam Menit Utama. Menit Utama Dunia Dalam Berita kami awali dengan informasi terkait serangan Israel ke Gaza dan tepi barat Palestina. Rusia cegat sejumlah rudal Ukraina, unjuk rasa penangkapan Presiden Korea Selatan dan mantan Presiden di Bolivia Morales tidak menghadiri sidang. Sedikitnya 6 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan Israel di Jenin, wilayah pendudukan tepi barat Palestina. Laporan menyebutkan drone militer Israel menembakkan 3 rudal ke sekelompok orang di kamp pengungsi Jenin. Seorang remaja Palestina dan 3 saudara laki-lakinya termasuk di antara 6 korban tewas akibat serangan udara Israel. Tentara Israel melalui pernyataan tertulis mengakui bahwa pasukan Israel melakukan serangan di Jenin. Sementara itu, serangan yang dilancarkan militer Israel di Deir al-Balah, Gaza Tengah, Palestina, menewaskan puluhan warga Palestina. Warga Palestina di Gaza yang berduka berdoa menjelang pemakaman para korban di Rumah Sakit Martir Al-Aqsa. Keluarga salah satu korban, Muhammad Al-Khatib, mengatakan jika Amerika Serikat ingin menghentikan perang, mereka bisa melakukannya sejak lama. Amerika Serikat mempunyai kemampuan menekan Israel, namun sebaliknya mereka terus menyaksikan warga Palestina mati dengan senjata yang dipasok oleh Amerika Serikat. Pasukan Israel meningkatkan serangan terhadap Gaza, membom sekolah yang menjadi tempat penampungan pengungsi dan beberapa rumah di jalur Gaza. Serangan Israel menewaskan sedikitnya 62 warga Palestina 24 jam terakhir. Kementerian Kesehatan di Gaza menyatakan jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel sejak Oktober 2023 sedikitnya 46.707 jiwa dan 110.265 luka-luka. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal sistem rudal taktis Angkatan Darat ATACMS buatan Amerika Serikat, rudal Storm Shadow buatan Inggris, roket HIMARS, dan target lainnya. Pasukan Pertahanan Udara Rusia juga menembak jatuh lebih dari 10 drone. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukan Rusia telah menguasai 2 permukiman Ukraina dalam 24 jam terakhir. Pasukan Rusia melancarkan serangan terhadap depot amunisi Ukraina, stasiun pangkalan peperangan elektronik, artileri, dan sasaran lainnya. Di pihak lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan hingga Selasa sore, pasukan Ukraina telah terlibat dalam puluhan pertempuran melawan pasukan Rusia di wilayah garis depan. Pertempuran paling sengit terjadi di Pokrovsky. Sementara itu, masyarakat di ibu kota Ukraina, Kiev, berlindung di stasiun kereta api bawah tanah pada Rabu pagi ketika Rusia melancarkan serangan udara ke negara itu. Angkatan Udara Ukraina telah memperingatkan sejumlah rudal yang diluncurkan oleh Rusia di tengah peringatan serangan udara nasional. Ukraina memberlakukan pemadaman listrik darurat di 6 wilayah di tengah serangan rudal besar-besaran Rusia. Para pengunjuk rasa yang mendukung pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol bentrok dengan polisi di Seoul pada Rabu pagi di tengah upaya baru pihak berwenang untuk menangkapnya atas tuduhan pemberontakan terkait deklarasi darurat militer pada 3 Desember. Beberapa pengunjuk rasa pro-Presiden Yoon yang menangis berkemah semalaman di dekat kediaman Yoon di lereng bukit di Seoul, tempat ia bersembunyi sejak parlemen memutuskan untuk menskorsnya bulan lalu. Sementara itu, di Gwacheon, pendukung Presiden Yoon berunjuk rasa di kantor investigasi
investigasi korupsi untuk pejabat tinggi CIO setelah ia ditangkap dalam penyelidikan kriminal atas dugaan pemberontakan. Mereka mengibarkan bendera Korea Selatan dan Amerika Serikat dan memegang poster bertuliskan slogan "Hentikan Pencurian" yang mengacu pada klaim Yoon tentang kecurangan pemilu. Mantan Presiden Bolivia Evo Morales tidak menghadiri sidang dan menghadapi tenggat waktu 48 jam untuk membuktikan penyakitnya. Hakim yang memimpin sidang, Nelson Alberto Rocabando, membenarkan pembela Morales telah menyampaikan laporan medis yang menyatakan Morales menderita beberapa penyakit, termasuk bronkonumonia. Sidang ditunda dan dijadwalkan ulang pada Jumat 17 Januari. Morales sedang diselidiki dengan tuduhan kejahatan perdagangan manusia tahun 2016 pada masa pemerintahannya. Sementara itu, polisi Bolivia menahan pendukung mantan Presiden Morales di ibu kota La Paz. Pendukung Morales tiba di kota itu pada Senin 13 Januari setelah berjalan 100 km dari Patacamaya untuk mendukung mantan pemimpin mereka yang pro rakyat miskin. Polisi menahan sekitar 50 pendukung Morales. Rekaman drone yang dirilis polisi di Wellesley, Massachusetts, Amerika Serikat menunjukkan penyelamatan seekor anjing dan pemiliknya setelah mereka berdua terjatuh di danau beku. Tim penyelamat dari pemadam kebakaran merangkak di sepanjang tali tambatan menuju lubang di es di sebelah perahu dayung yang kosong. Upaya penyelamatan berhasil dan korban dilaporkan dalam kondisi baik. Dunia dalam berita masih akan kembali dengan informasi lain, diantaranya Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol ditangkap di Seoul hari ini terkait deklarasi darurat militer. Informasinya usai jeda. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ya, saya terinspirasi dari banyak kelapa itu saya mulai bisa bagaimana sih bisa saya olah manfaatin dari masyarakat sini, terus saya ajak bersama-sama bisa mengolah dari kelapa sampai isinya itu kita olah. Ya, kita juga untuk sekarang ini melibatkan masyarakat kita di sekitar dengan mengolah batok kelapa, jadi mendapatkan uang tambahan dari ibu-ibu di sini. Tantangan, cobaan itu saya biasanya pakai itu sebuah pembelajaran bagi saya gitu. Emang sih awalnya saya dulu sedikit agak susah di keuangan karena saya memang modal awal saya dulu juga paling 100.000 usaha ini. Kalau untuk sekarang itu ada untuk ke PCO, ke masas, ke sabun dan beberapa jenis produk lainnya. Tetap fokus, semangat, dan pantang menyerah. Dari tangan-tangan terampil, batok kelapa yang dulu hanya limbah, kini menjadi karya seni yang bernilai. Tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Anda masih bersama kami Dunia Dalam Berita. Kementerian Luar Negeri Qatar menyatakan perundingan gencatan senjata di Gaza telah mencapai tahap akhir. Sementara itu di Gaza, Palestina, pasien kanker berharap gencatan senjata dapat dilakukan karena ia ingin kembali ke rumahnya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed bin Muhammad Al-Ansari menyatakan perundingan gencatan senjata di Gaza yang tengah berlangsung di ibu kota Qatar, Doha, telah memasuki tahap akhir. Perwakilan dari Israel, kelompok pejuang Palestina Hamas, dan para negara mediator saat ini tengah menyelesaikan rincian perjanjian gencatan senjata dan berharap kesepakatan gencatan senjata di Gaza Palestina dapat segera diwujudkan. Ansari memastikan Qatar telah menyerahkan rancangan akhir perjanjian gencatan senjata kepada Israel dan kelompok pejuang Hamas. Para mediator berharap kedua belah pihak dapat terlibat dalam perundingan itu dengan serius, segera menandatangani perjanjian gencatan senjata dan mengakhiri konflik sehingga dapat meringankan penderitaan rakyat Gaza. Sejumlah sumber Palestina menyatakan kesepakatan gencatan senjata Gaza dan pertukaran tahanan antara kelompok pejuang Palestina Hamas dengan Israel kemungkinan akan ditandatangani pada Jumat 17 Januari 2025. Kesepakatan gencatan senjata terbagi menjadi 3 tahap, dengan tahap pertama berlangsung selama 40 hingga 42 hari. Sementara itu di Gaza, seorang wanita Palestina berusia 54 tahun yang menderita kanker tinggal di tenda pengungsi di Deir al-Balah, Gaza Tengah bersama keluarganya. Amal Saleh berharap perjanjian gencatan senjata antara kelompok pejuang Palestina Hamas dan Israel segera terwujud, sehingga ia dapat kembali ke rumahnya di kota Gaza. Amal menyatakan ia terus menunggu berita tentang kesepakatan gencatan senjata seperti seorang ibu yang menunggu bayinya. Ia mengaku ingin hidup dalam damai. Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol ditangkap di Seoul hari ini terkait deklarasi darurat militer. Yoon yang menjadi presiden pertama Korea Selatan yang ditangkap saat menjabat menyatakan bersedia diperiksa untuk menghindari pertumpahan darah. Pihak berwenang Korea Selatan menangkap presiden yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol hari ini atas tuduhan pemberontakan terkait deklarasi darurat militer pada 3 Desember. Iring-iringan mobil terlihat meninggalkan gerbang kediamannya di lereng bukit tempat Yoon bersembunyi selama berminggu-minggu di balik penghalang kawat berduri dan pasukan kecil keamanan pribadi. Sebelumnya, lebih dari 3.000 personel polisi dan penyelidik anti korupsi berkumpul di lokasi itu sebelum fajar menerobos kerumunan pendukung Yoon dan anggota Partai Kekuatan Rakyat yang memprotes upaya penahanannya. Presiden Yoon tiba dengan iring-iringan mobil di kantor Badan Anti Korupsi yang memimpin penyelidikan di Gwacheon pada Rabu pagi. Pihak berwenang memiliki waktu 48 jam untuk menginterogasi Yoon. Setelah itu, mereka harus meminta surat perintah untuk menahannya hingga 20 hari atau membebaskannya. Penangkapan Yoon merupakan yang pertama bagi Presiden petahana Korea Selatan, meskipun negara itu memiliki sejarah mengadili dan memenjarakan mantan pemimpinnya. Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan bahwa situasi seputar penangkapannya menyedihkan dan mempertanyakan legalitasnya. Dalam pernyataan yang direkam dari kediamannya, Yoon menyatakan ia tidak ingin ada kekerasan dalam prosesnya. Ia memutuskan menangkap penyelidikan kantor investigasi korupsi pejabat tinggi CEO untuk mencegah pertumpahan darah. Selama dalam masa penahanan, Presiden Yoon akan ditahan di pusat penahanan Seoul meskipun fasilitas penahanan itu terletak di kota Uiwang yang berjarak 22 km dari Seoul. CEO menyatakan ketika Presiden Yoon tidak sedang diinterogasi, ia akan menghuni fasilitas penahanan. Tim SAR dibantu anjing pelacak menyisir puing-puing reruntuhan sisa kebakaran besar di Pacific Palisades, Los Angeles untuk mencari korban yang mungkin masih tertimbun. Jumlah korban jiwa sementara tercatat 25 orang dan 13 lainnya masih dinyatakan hilang. Tim SAR dibantu anjing pelacak menyisir puing-puing reruntuhan sisa kebakaran besar di Pacific Palisades, Los Angeles untuk mencari korban yang mungkin tertimbun reruntuhan. Polisi menutup salah satu jalan di kawasan Palisades agar anjing pelacak bisa menyisir puing-puing rumah yang hangus terbakar. Petugas Biro Penyelidik Federal FBI bersama polisi Los Angeles juga terlihat di lokasi. Lebih dari 8.000 petugas pemadam kebakaran dari 7 negara bagian dan 2 negara asing berjibaku di garda terdepan untuk menghadapi 2 kebakaran besar yang melanda sebagian wilayah Los Angeles selama sepekan terakhir. Kebakaran besar itu dipicu angin gurun dan landscape yang kering sehingga menimbulkan kondisi sangat berbahaya.
Kebakaran hutan yang berkobar di Los Angeles sejak Selasa 7 Januari telah meluluh lantakan lebih dari 40.000 hektar lahan dan merusak 12.000 bangunan. Jumlah korban tewas sementara tercatat 25 orang dan 13 orang di Palisades masih dinyatakan hilang. Kerugian material akibat kebakaran diperkirakan mencapai 250 hingga 275 miliar dolar Amerika atau setara 4.400 triliun rupiah. Kawasan yang terbakar diantaranya di Palisades, Eaton, San Gabriel, Hearst, Lembah San Fernando, Kenneth, Malibu, hingga dekat Ventura County. Sekitar 105.000 orang di wilayah Pacific Palisades dan Eaton, Los Angeles mengungsi akibat kebakaran hutan terbesar sepanjang sejarah negara bagian California. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api yang masih menyala di sejumlah titik. Angin Santa Ana berkecepatan hingga 112 km per jam mempersulit upaya petugas memadamkan kobaran api. Badan Cuaca Nasional memprediksi angin kencang akan melanda wilayah Los Angeles hingga Rabu waktu setempat. Pengamat Slowakia menyatakan Amerika Serikat menjadi pemenang terbesar saat Ukraina menghentikan transit gas Rusia ke Eropa. Sementara itu Italia, Albania, dan Uni Emirat Arab menandatangani perjanjian untuk membangun interkoneksi energi bawah laut. Cendekiawan Slowakia Martin Muransky menyatakan Amerika Serikat sebagai pemasok gas alam cair terbesar ke Uni Eropa telah menjadi pemenang terbesar sejak Ukraina menghentikan transit gas alam Rusia ke Eropa pada 1 Januari. Penghentian transit gas Rusia melalui Ukraina telah meningkatkan kekhawatiran atas kekurangan pasokan dan melonjaknya biaya energi di Eropa, termasuk di Slowakia yang harus beralih ke negara lain seperti Amerika Serikat untuk membeli gas alam. Sejak pecahnya konflik Rusia-Ukraina, Amerika Serikat telah menjadi pemasok gas alam cair terbesar di Eropa. Data yang dirilis Komisi Eropa menunjukkan pada tahun 2023, impor gas alam cair Uni Eropa dari Amerika Serikat mencapai 46% dari total impornya, hampir 2 kali lipat dari jumlah tahun 2021. Pada tahun 2024, pangsa pasar Eropa telah mencapai 55% dari total ekspor gas alam cair Amerika Serikat. Sementara itu Italia, Albania, dan Uni Emirat Arab menandatangani kesepakatan senilai sedikitnya 1 miliar euro atau lebih dari 16,6 triliun rupiah untuk membangun interkoneksi energi bawah laut bagi energi terbarukan di Laut Adriatik. Saat mengumumkan kesepakatan pada KTT Energi Masa Depan Dunia di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyatakan mereka sangat yakin dengan proyek yang melibatkan ketiga pemerintahan, serta sektor swasta dan operator jaringan listrik masing-masing. Perdana Menteri Albania Edi Rama mengungkapkan kemitraan bertujuan untuk menghasilkan energi hijau di Albania dan mengekspornya ke Italia melalui kabel bawah laut dan akan melibatkan operator jaringan listrik Italia Terna serta perusahaan energi nasional Uni Emirat Arab TAQA. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya, para pengunjuk rasa memberi kartu merah kepada klub sepak bola Israel, Maccabi Tel Aviv, jelang pertandingan melawan Real Madrid di Madrid, Spanyol. Informasinya usai jeda. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Halo Dokter, Senin sampai Kamis pukul 9.30 waktu Indonesia Barat.
variety show paling seru, ragam segmen yang asik, performance musik, dan ngobrol bersama bintang tamu. Awal namanya kan naik nih, emang sering cover-cover ya? Panjang apapun kalau emas cukur yang potong aku ikhlas. Bersama host Doli Sapri dan Nexa Paisan. Kenapa kepikirannya abu-abu baru? Cover. Seblak Show, serunya blak-blakan. Senin sampai Kamis, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menelaah dan menelusuri sejarah peradaban umat muslim di Indonesia. Membahas perkembangan dan penyebaran agama Islam di bumi Nusantara. Untuk dijadikan sebagai bangunan benda cagar budaya. Kemudian akan berakhir kemana? Atau kalau dalam filosofi Jawa itu sangkan paraning dumadi. Jejak Islam, setiap hari, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami Dunia Dalam Berita. Para pengunjuk rasa memberi kartu merah kepada sepak bola Israel Maccabi Tel Aviv jelang pertandingan melawan Real Madrid di Madrid, Spanyol. Pengunjuk rasa mengatakan adalah kemunafikan jika membiarkan permainan klub dari negara yang melakukan genosida di Palestina. Pengunjuk rasa berkumpul di luar Movistar Arena di Madrid, Spanyol sebelum pertandingan antara Real Madrid dan Maccabi Tel Aviv untuk memprotes tim yang berbasis di Israel tersebut. Para pengunjuk rasa menunjukkan kartu merah untuk menentang laga Liga Eropa di ibu kota Spanyol. Sambil meneriakkan bebaskan Palestina dan mengibarkan bendera Palestina berukuran besar, warga Madrid memuji kemungkinan gencatan senjata. Penduduk Madrid, Martin Burkova, mengatakan yang terjadi di Palestina adalah genosida. Karena itu adalah kemunafikan jika membiarkan permainan dari negara seperti Israel. Pengunjuk rasa menilai sungguh memalukan jika membiarkan klub Israel bermain karena sebelumnya tim dari Rusia dilarang datang dan bermain terkait perang di Ukraina. Sebelumnya, supporter klub Israel Maccabi Tel Aviv membuat keributan di Amsterdam, Belanda sebelum dan sesudah pertandingan melawan Ajax Amsterdam di Liga Eropa. Beberapa jam sebelum laga Ajax kontra Maccabi digelar, bentrokan meletus antara supporter Maccabi dengan demonstran pro-Palestina di alun-alun utama kota Amsterdam. Cristiano Ronaldo dikabarkan akan mendapat kontrak baru di klub Liga Pro Saudi Al Nassr dengan gaji 3,4 triliun rupiah per musim atau 8,3 miliar rupiah per hari. Sementara itu, Presiden klub raksasa La Liga Spanyol Barcelona, Laporta, membantah kejanggalan di saga registrasi Dani Olmo. Cristiano Ronaldo dilaporkan akan memperpanjang kontrak di klub Liga Pro Saudi Al Nassr. Laporan media menyebut pemain internasional Portugal itu akan menjadi pemain sepak bola dengan bayaran tertinggi di planet bumi. Kontrak baru Ronaldo akan bernilai 210 juta dolar Amerika atau sekitar 3,4 triliun rupiah per musim, atau sekitar 8,3 miliar rupiah per hari. Ronaldo bergabung dengan Al Nassr dalam transfer blockbuster pada Januari 2023 yang membantu memicu membanjirnya talenta terbaik menuju Timur Tengah. Kontrak mantan bintang Real Madrid itu akan berakhir pada akhir musim ini. Dari Liga Primer Inggris, media melaporkan Arsenal mendekati kesepakatan bernilai 51 juta pound sterling atau sekitar 1 triliun rupiah untuk mendatangkan Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Gelandang berusia 25 tahun itu membatalkan transfernya ke rival Arsenal, Liverpool, pada musim panas setelah memenangkan kejuaraan Eropa bersama Spanyol. Zubimendi menggantikan Rodri yang cedera pada di babak pertama saat kemenangan 2-1 atas Inggris di final. Kepindahan ke London Utara akan membuat Zubimendi bersatu lagi dengan rekannya di lini tengah, Mikel Merino yang bergabung dengan Arsenal dari Sociedad pada musim panas. Sementara itu, Presiden klub raksasa La Liga Spanyol Barcelona, Joan Laporta, membantah ada kejanggalan dalam saga registrasi Dani Olmo. Laporta membela pengelolaan keuangan klubnya dan mengatakan mereka mengikuti aturan Financial Fair Play (FFP) untuk memungkinkan mereka mendaftarkan pemain Dani Olmo dan Pau Victor.
Barça diblokir oleh La Liga pada Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) untuk mendaftarkan pemainnya pada paruh kedua musim 2024-2025 karena gagal memenuhi aturan FFP sebelum batas waktu pendaftaran 31 Desember. Setelah dua pengadilan juga menolak permintaan Barcelona, klub Katalan itu beralih ke pemerintah Spanyol yang melakukan intervensi ketika Dewan Olahraga Nasional CSD membatalkan keputusan itu dan mengizinkan Barca mendaftarkan pemain untuk sementara hingga resolusi akhir dari banding mereka. Tiger Woods memulai debutnya di Liga Golf dalam ruangan yang didirikannya bersama pegolf Rory McIlroy. Usai pertandingan, Woods mengungkap keraguannya tentang pelaksanaan turnamen golf PGA Genesis di California Selatan akibat kebakaran hutan Los Angeles. Pegolf Tiger Woods yang bakat dan karismanya mengangkat golf ke tingkat yang lebih tinggi selama masa jayanya memulai tantangan baru Liga Golf TGL dalam ruangan pada Selasa waktu setempat. Liga Golf Indoor berbasis tim ini menggunakan teknologi canggih dengan layar simulator setinggi 5 lantai yang didirikannya bersama pegolf profesional Irlandia Utara Rory McIlroy. Setelah diluncurkan, TGL menampilkan nama besar Woods dengan harapan dapat membantu olahraga tersebut menumbuhkan ketertarikan penonton baru dan lebih muda. Woods tiba di lapangan dengan mengenakan kemeja merah dan celana putih diiringi lagu Eye of the Tiger yang menggema melalui pengeras suara. Perkenalan secara musikal dan lampu panggung memberikan visual yang sangat berbeda dengan lapangan Augusta Nasional yang indah tempat Woods memenangkan 15 gelar master. Meski jauh dari performa terbaiknya, penampilan Woods tetap menarik perhatian selama pertandingan 2 jam itu. Meski tim Jupiter Links milik Woods dihancurkan 1-12 oleh klub golf Los Angeles di depan 1.500 penonton yang hadir, termasuk ibundanya Kultida Woods dan putranya Charlie, tim Jupiter Links terlihat sangat menikmati pertandingan. Usai pertandingan, Woods mengungkap keraguannya tentang pelaksanaan turnamen golf PGA Genesis di California Selatan akibat kebakaran hutan Los Angeles. Selanjutnya kita simak informasi perakiraan cuaca kota-kota besar mancanegara yang berlaku mulai esok hari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan informasi cuaca tadi sekaligus menutup dunia dalam berita malam ini. Akhirnya saya Happy Guritman mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
Deputy Speaker of House of Representatives says the House will review proposal to restrict social media use for children. The government exploring possibility of reducing hatch costs for this year's hatch season. PT Kereta Api Indonesia of Jakarta Operational Region will operate 7 additional trains starting January 23rd. Hello, welcome to Focus Today, where we deliver news from home and around the world. With your anchor for today, my name is Uli Herdi. Now let's move on to our next report. Protesters in support of the impeached South Korean President Yoon Suk-yeol scuffled with police officers amid a new bid by authorities to arrest him over insurrection accusations related to his December 3rd martial law declaration. Some cheerful pro-Yoon protesters camped out overnight near the impeached leader's hillside residence in Seoul, where Yoon has been holed up since Parliament voted to suspend him last month over his short-lived martial law decree. Police said they had developed and deployed 3,200 officers to Yoon's residence to execute the arrest on Wednesday, where hundreds of pro-Yoon protesters and members of his People Power Party had also gathered before dawn in sub-zero temperatures. Yoon's legal team and lawmakers from the ruling People Power Party confronted the police and investigators from the Corruption Investigation Office for high-ranking officials and prevented them from entering the residence. The two sides had physical conflicts resulting in injuries. It is reported that the Seoul Western District Court has extended the arrest warrant for Yoon, which is valid until January 21st. With the mercury hitting a low of around -6 degrees from 12 a.m. to 6 a.m. local time, some protesters were seen wrapped in space blankets and huddling near makeshift tentage. Despite the cold, some protesters displayed fervent support for or against Yoon. Posters held by protesters in the pro-Yoon camp suggested the Chinese Communist Party was complicit with South Korea's opposition Democratic Party, led by Lee Jae-myung. But for the anti-Yoon protesters, justice was president for their rally. Search and rescue teams with sniffer dogs combed through the rubble of Pacific Palisades looking for signs of life or human remains. And meanwhile, amid the ruin of charred homes and blackened hillsides, stands a home that held out against the flames and smoke. Police used red tape to cordon off one Palisade street as sniffer dogs worked through the rubble of completely burned house. 2 FBI agents along with officers from the LAPD were also on scene. More than 8,000 firefighters from at least 7 states and 2 foreign countries have been holding the line against 2 massive wildfires that have ravaged parts of Los Angeles for the past week, as desert winds and a parched landscape presented extremely hazardous conditions. The death toll stands at 24. And also architect Michael Kovac prioritized sustainability and wildfire resilience when he designed the home in the Pacific Palisades neighborhood. He's lived there with his wife, Dr. Karina Maher, since 2010. Like many other residents affected by the fires, Kovac and Maher saw a photo online of a nearby neighbor's destroyed home, but in the background, their home stood intact. And now Focus Today